keris yang sangat melegenda dan terkenal buah kesaktiannya dari tanah Pajajaran. Buah atau manfaat pengasihannya juga sangat luar biasa. Mahakarya seorang empu perempuan yang terkenal linui dan sakti dari era kerajaan Pajajaran. Dan keris ini juga banyak dicari karena bisa dijadikan pusaka tinggi. Kembali lagi di channel Denmas Pamor, mengupas misteri dan fakta berdasarkan pengalaman dan bukti nyata, serta berdasarkan literasi budaya leluhur kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun, Rahayu. Di video kali ini kita akan membahas sebuah pusaka yang sangat melegenda di Tatar Pasundan atau di tanah Jawa Barat. Dan pusaka ini buatan seorang tokoh, seorang empu sakti yang hidup di era kerajaan Pajajaran, dan ini empu perempuan. Beliau terkenal membuat pusaka tanpa alat perapian dan tanpa alat bantu apapun, serta yang paling istimewa dan sangat terkenal, beliau membabar pusaka ini itu di tengah lautan, tepatnya di pantai selatan. Tanpa perahu, terus beliau itu seperti mengapung hanya beralaskan kain cari. Pusaka-pusaka beliau terkenal sangat istimewa dan memang mempunyai ciri khas, yaitu sebuah pijatan, karena beliau membabar pusaka tanpa alat perapian ataupun alat bantu lainnya. Ini dia keris Sombro. Saya sudah menghadirkan 3 pusaka di sini, Mahakarya Empu Sombro dengan garap-garap yang sangat istimewa. Empu Sombro atau keris Sombro buatan beliau ini memiliki tantingan yang sangat ringan atau istilahnya tantingan ngapas, dan kalau kita perhatikan dari detail bilah pusaka ini nampak sekali seperti gelombang atau pijatan tangan, karena beliau membabar atau membuat pusaka ini tanpa alat, jadi hanya dipijat-pijat seperti ini saja. Semua pusaka di Galeri Denmas Pamor ini sudah bersertifikat tentunya, dan sama dengan keris Sombro ini juga sudah bersertifikat dengan penangguhan kurator nasional, yaitu Pak Haji Dudu Hidayat. Beliau seorang kurator dari Museum Pusaka Taman Mini. Dan untuk yang ingin tanya tentang pemaharan pusaka, silahkan kontak telepon ada di line video ini. Silahkan telepon atau WA di nomor yang tertera di video. Ciri khas pusaka kulonan atau pusaka Jawa Barat memiliki ciri khas pamor tersendiri. Nah, di sini kita perhatikan dari gaya pusaka buatan Empu Sombro sendiri, kebanyakan ya ini pamornya itu gajih ya. Ini mematahkan pemahaman di luar sana yang menyatakan bahwa pusaka kulonan itu tidak bagus. Tetapi pada era saat ini semakin orang belajar tentang literasi sejarah, ternyata pusaka-pusaka era Pajajaran, pusaka era Segaluh, Cirebon Sepuh ataupun pusaka Pasundan banyak diburu oleh para kolektor. Kenapa seperti itu? Karena di tanah Pasundan memiliki empu-empu yang terkenal sangat linui dan memiliki pusaka-pusaka yang sangat istimewa. Tentunya ini terbantahkan pemahaman bahwa pusaka kulonan itu tidak bagus. Nah, dari sisi garap sendiri sekarang kita sudah banyak membuktikan bahwa pusaka kulonan ini sangat istimewa. Seperti pusaka Sombro ini memiliki tantingan yang sangat luar biasa. Kalau orang-orang pusaka bilang tantingannya ngapas atau ringan. Dan garap pusaka Empu Sombro ini memiliki ciri khas 70%, walaupun tidak semua, ya ini di peksinya ini memiliki lilitan dan lubang. Nah, konon lubang pada peksi ini karena beliau membabar di tengah samudra atau lautan, jadi itu untuk mengikatkan benang yang kemudian dicangking di pinggang beliau sendiri, seperti itu. Dan
kebanyakan dari pusaka-pusaka Empu Sombro ini memiliki ciri garap yang sangat sederhana namun memiliki isoteri yang sangat luar biasa. Pertama, keris mahakarya Empu Sombro ini dipercaya dari sisi pengobatannya juga sangat luar biasa, makanya pusaka ini banyak dipegang oleh, kalau orang Sunda bilang, dukun berang atau dukun beranak atau dibilang maraji, untuk membantu secara tua dalam proses kelahiran agar lancar dan tanpa hambatan apapun. Tuah selanjutnya yang dipercaya bahwa keris Sombro ini membantu para petani agar terhindar dari hama dan mengharapkan panennya yang sangat berlimpah. Kemudian tuah yang sangat terkenal juga dari pusaka Empu Sombro ini banyak dicari oleh para kolektor pusaka. Kenapa? Karena secara yoni dipercaya bahwa pusaka Sombro atau pusaka buatan Empu Sombro ini bisa dijadikan sebagai pusaka tindih atau untuk mengharmoniskan dengan pusaka-pusaka lainnya. Itu dia kenapa keris Sombro banyak dicari oleh para kolektor pusaka. Tuah selanjutnya ini tuah yang sangat dicari dan diburu terutama oleh para kaum laki-laki. Kenapa seperti itu? Di dunia pusaka ini terkenal dengan keris Sepang yang terkenal sebagai sarana poligami. Nah, begitupun dengan keris Sombro yang jarang orang tahu. Dan ini berdasarkan fakta bukti nyata di lapangan, dan ini berdasarkan cerita orang-orang yang sudah memiliki keris Sombro. Ketika kita merawat keris Sombro dengan benar, betul gitu. Nah, ini unsur pengasihannya luar biasa. Makanya hati-hati dan tentunya harus punya komit ya. Jangan sampai punya istri 2 atau 3 gitu. Karena ini sisi asihannya luar biasa. Kalau kita perhatikan dari mahakarya Empu Sombro, ini memiliki garap yang sangat sederhana namun memiliki isoteri yang tidak sederhana. Isoterinya mendalam dan memang sangat terkenal, sebab itulah pusaka ini dicari oleh para penghobi maupun kolektor pusaka ataupun orang-orang yang berharap tuah dari sebuah pusaka. Dan kalau kita pikirkan secara logika, ini bukan kategori pusaka untuk pegangan berperang, tetapi lebih ke pusaka piandel atau ageman. Kita sudah hadirkan 3 pusaka buatan dari Empu Sombro, dan yang kedua ini jenisnya betok brojol ya. Dapurnya brojol, kenapa dimasukkan pakem betok? Karena memang ukuran bilahnya sedang dan lebar. Dan ini ada 2 di sini, salah satunya yang ini koleksi pribadi saya. Nah, ini putut sajen buatan Empu Sombro dengan memiliki ciri khas yang sama. Kalau kita perhatikan di sini nampak pijatan jari-jari dari Empu Sombro. Nah, inilah yang membedakan. Namun ya mesti hati-hati juga pada era sekarang ini banyak replikaan atau sombro-sombroan, dalam arti sombro KW. Nah, ingat pusaka sepuh itu tidak mungkin tanpa gradasi korosi, pasti. Jadi di saat apalagi seorang pemula mengharapkan pusaka sepuh, tua utuh sepuh dengan pemahaman yang minim, bisa jadi Anda banyak tertipu oleh pusaka-pusaka mutrani. Apa pusaka mutrani? Mutrani itu artinya menyerupai. Nah, ini banyak terjadi di keris Sombro, menyerupai Sombro tapi bukan Sombro original. Cirinya tetap pusaka sepuh memiliki gradasi korosi, dan bedakan mana korosi alami, mana yang korosi kamalan atau prosesan. Ini sangat berbeda. Makanya silahkan pahami dari bahasa video detailnya bagaimana membedakan ciri pusaka original dan bukan. Oke, demikian di video singkat saya kali ini. Tolong dibantu like, komen, dan share-nya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadikan edukasi untuk semuanya. Ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.